Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Rafzan Sunusi. Begitu Rafzan Sunusi. Siapa kali ini? Siapa ente? Rafzan. Rafzan. Jadi Jan ini dulu dia adalah I.O. Rajal ini. Apa ente ini sebenarnya dulu yang waktu main musik-musik itu ente apa? Saya ini I.O. juga. Main band juga dulu. Pemancing juga. Perenang juga. Ketua komunitas motor juga dulu. Motor Red Silver saya ketua juga dulu. Ketua Red Silver ya? Iya. Ketua Polnoise juga. Jadi Red Silver dulu. Iya, yang pertama. Red Silver dulu. Sering bikin kegiatan. Ada pengalaman. Iya. Terus sambil main band. Festival-festival. Jadi saya lihat dulu itu ada perbedaan antara metal-metalan sama cover-coveran. Bukan. Apa? Anak underground mereka di situ. Dengan orang-orang festival seperti yang bawa lagu di teater seperti itulah. Iya. Ada beda paham. Yang sana serang anak metal lihat orang itu gimana kaku seperti itu. Oh, kayak bahasanya anak metal, apa juga ada orang itu kaku ya, sekali. Ya, begitu. Jadi dari situ sebenarnya ideku ini kalian tahu sampai sekarang baru saya buka. Saya masuk di underground itu. Iya. Terus dikuasai itu. Begitu caranya. Jadi sama pelan-pelan, tiba-tiba kebetulan para otaknya Polnoise itu di rumahnya Fuad dulu kalau salah. Oke. Ada Yuda, Ajin. Ajin sudah yang Rajal itu, kok tiba-tiba namanya? Ajin sama Yuda. Kalau bisa Ajin itu diambil saja jadi ketua. Mas jadi ketua kan karena saya tahu walaupun saat itu mungkin idenya orang kayak sama di situ tuh memanfaatkan kau, tapi sama-sama punya otak ini. Oke. Itu. Iya. Begitu akhirnya jalan. Jalan di Polnoise. Karena berhubung kita bukan bahas Polnoise sampai situ saja. Iya. Mau saya. Itu satu kan dari motor-motor ke musik. Terus lantaran kesini bikin acara, akhirnya punya basic sudah ngurus acara, akhirnya belajar I.O. Oke. Nah, masuklah di Prima, di Between, terakhir di Sultan. Masih di Sultan atau so tidak? Sekarang ini masih vakum di Sultan selama 2 tahun selama Covid-nya. Istirahat dulu. Naom bohong. Iya, saya mati di Covid. Baru berapa tuh Covid? Di rumah tiduran. Iya, karena positif selalu. Oke. 2 tahun kok positif ini? Kalau tadi pagi selesai. Hai. Masuk gitu. Stop. Tidak lah. Positif semua kita di sini. Tidak lah. Oke. Sampai akhirnya kau sempat mencalonkan, Jan. Iya. Jadi semua dari awal dari situ. Jadi pengalaman organisasi banyak, organisasi ini, organisasi motor, apa segala macam, musik pengalaman di Palu bikin ini, bikin itu sampai banyak teman, banyak yang kenal. Akhirnya di Bayoge banyak juga pendukung, banyak keluarga. Ya sudah. Banyak yang suruh maju, coba ikut jadi caleg. Apa kau pikirkan waktu itu? Maksudnya kenapa kau dengan berani bisa maju Jo gitu? Saya berani maju karena saya rasa banyak dukungan. Dukungan ya? Banyak dukungan dari masyarakat, dari warga yang pastinya, di Bayoge yang pastinya. Banyak yang dukung, jadi saya maju saat itu. Seperti itu. Apa yang kau rencanakan kalau kau misalnya duduk waktu itu? Jadi pakai caranya banyak politisi baru. Rencana itu jadi pas nanti duduk saja. Oh, nanti duduk baru gua pikir. Sama semua cerita mati dorong itu. Nanti duduk itu. Nanti dulu belajar. Betul. Sudah nanti saya membantu rakyat, nanti saya mau tidak tahu apa sebenarnya di dalam. Kosong itu tidak ada. Bukan itu. Nanti saya jadi wakil rakyat itu semua begitu memang. Bukan itu intinya. Kita minum dulu, Bro. Sudah deh. Saya kalau begini bisa minum. Oh, makan. Sonanya emosi boleh. Jangan kita disupport sama Galaxy Second House. Di mana? Jalan Suharso, depan Undateng Sote ada. Oh, iya saya tahu yang sebelah kiri. Kanan. Iya, dari sebelah sana. Benaran.
Betul kan? betul. Iya betul. Zen ini saya lihat, makanya saya minum sebab pulang. Oh iya. Dia ini asam lambung Raja, minum kopinya. Itu saja, air aja entar. Saya minum juga. Saya minum juga. Oh, begini podcast di sini. Begini. Paling suara sumbang. Iya, Oh, iya. terserah ada orang begini di sini. Bagus. Jadi itu tuh. Kenapa yang masukin? Baru Jan, berarti memang setahumu ya. Kau yang bilang begitu, bukan saya toh. Anak-anak yang baru terjun di dunia politik itu gak ada visi misi sebenarnya. Nah. Iya, beda sih kalau memang dasarnya dia aktivis. Oke. Yang pintar memang demo kiri kanan, tahu apa yang harus dikatakan, apa harus diperjuangkan. Beda. Tapi kebanyakan sih orang itu kalau cuman apa visi misimu, apa tujuan membantu rakyat, jadi memperjuangkan aspirasi rakyat. Sudah itu umum. Kayak begitu itu biasa. Itu semua biar Kadir maju caleg, itu juga dia bilang. Iya. Begitu. Jadi nanti dulu baru tahu. Tidak ada yang jujur yang saya mau kaya begitu ya menjadi anggota DPR. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Cuma saya. Kau begitu. Tapi terbaliknya saya bilang. Waktu kampanye itu saya kasih tahu, siapa mau lawan saya kampanye? Apa visi misi? Tidak. Kalau saya duduk, gajiku semua saya kasih orang. Nol. Jadi tidak ada peluang korupsi. Pencitraan itu. Kan gaji saya bilang. Oh gaji ya. Gaji saya bilang. Saya kasih ke masjid semua. Tidak pilih. DPR itu berapa kan? Walau alam. Iya sekitar banyak. Tidak 10 juta kayaknya. Kan, bukan begitu hitungannya, bukan 10 bukan begitu. Tidak, maksudnya gaji pokoknya. Gaji pokoknya UMR. Gaji pokoknya kecil. Tunjangan A, B, C, tunjangan ini, tunjangan ini, tunjangan gaji A. saja ya. Anggota DPR itu cuma bela tadi dibayar. Iya. Cuman buang kotoran tadi saya dibayar. Itulah narasi sekali sebenarnya. Dibayar semua, dibayar ini, tunjangan anak, tunjangan rumah sakit, tunjangan mobil, tunjangan makan, tunjangan ini, tunjangan A, B, C, totalnya 20 juta lebih. Kenapa? Itu berarti memang orang mau. Makanya itu saya bilang. Tapi ada yang tunggu, ada yang sudah kaya, tetap mau mencalonkan juga. Nah, itu lain lagi ilmunya. Apa itu? Contohnya seperti begini, mohon maaf, orang kaya Indonesia kan banyak. Atau kalau di swasta kayak Mata Ali, mohon maaf itu. Oke. Sebetulnya orangnya tuh kaya raya sekali. Apa kaya dicari? Sekali, iya. Kayak begitu. Kayak Pak Menteri-Menteri semua ini, Pak Airlangga, Golkar, kaya. Apa dicari? Begitu. Itu sudah hakikatnya manusia kan, pasti kalau sudah kaya apa sih, kalau yang dicari cuma satu, pengakuan. Itu saja. Cari uang orang itu, mau diakui. Beda. Kau kaya, saya wali kota, masuk di undangan depan anak. Iya. Beda yang terhormat atau wali kota. Dia kok kaya, tapi saya wali kota kan. Iya, kayak misalnya orang kaya yang kita tahu kayak Joni Limbunan misalnya toh, tapi di depan Pak Wali. Tidak bisa. Tetap anggota DPR kepada anggota DPR yang terhormat. So, bukan cari uang, cari pengakuan orang sekarang. Kalau yang tidak kaya berarti cari uang. Beda lagi itu. Sebenarnya anggota DPR atau pejabat cari uang itu sebenarnya terjadi spontanitas kalau saya lihat. Iya. Sebenarnya dia tujuan saya tiada korupsi, begitu duduk, peluang muncul. Di depan minuman begini. Iya. Tapi kau jago jangan kau minum. Sudah pipet, tinggal sedot. Iya. Sedot. Itu yang di depan kayak begitu tuh. Jadi sebenarnya maju di dunia politik itu ada plus minusnya. Kalau tidak kuat iman, ya susah. Betul. Kalau kuat iman, alhamdulillah aman. Karena begini, tidak bisa juga kita seperti teman-teman yang paham agama tidak ikut di dunia politik. Tidak boleh, harus ikut. Kenapa? Kalau kita tidak ikut orang yang penjahat yang ikut. Betul. Kalau penjahat semua yang ikut yang masuk, jadi apa sih negara ini? Kan begitu. Makanya paling bagus orang yang paham agama masuk di politik itu. Ya, supaya mengarahkan yang baik. Ya, paling kurang dia jujur begitu. Ya. Makanya Ustadz Somad bilang dulu, pilih yang sedikit sekali mudaratnya. Karena semuanya ada mudarat itu. Pilih yang sedikit mudaratnya kan. Kalau dari bahasa itu contohnya seperti pemilihan wali kota kemarin ya. Sak wali kota sudah pemilihan 2020 ya? 2020. Kayak begitu. 19. 20. Iya, 2020. Oke. Gimana wali kota kemarin? Seperti yang aku bilang tadi, pilihan paling sedikit mudaratnya. Jadi Pak Hadi lah. Kampanye aja. 2 periode lah. Iya, jadi kemarin ada 4. Oke. Ada 4 toh. Satu wakilnya Ustadz. Oke. Lanjut tuh. Ada 4, Pak Hadianto, Hidayat, Imelda sama Aristan. Kita aja aku pilih siapa? Jadi
Sate jawab siapa? Ya. Tinggal kau rasa siapa di situ yang mereka berempat yang paling dekat dengan agama itu saja. Tapi Yang paling dekat susah menebaknya Jan. Ya, Karena karena Aris begini. wakilnya Ustadz juga. Mungkin bukan pilih wakil, terus wakil. Oh harus ke pemimpinnya. Wali Sudah Pak Hadi kota. berarti. Tidak, kan saya bilang Pak Hadi saat itu. Kau oposisi atau tim waktu itu? Wah, sadis pertanyaan aja ini. Nah, kasih jelas. Kau oposisi atau tim sampai sekarang ini? Tidak juga tim. Berarti Tidak- oposisi. Tidak juga oposisi. Karena saya kan masuk di salah satu partai juga. Dan partaiku saat Oke. itu mendukung salah satu. Oh, ya calon Calon. lain. Iya, Oke. seperti itu. Ya kalau mau jujur tadi sini, tidak apa-apa juga kita Jujur. Kemarin kau saya tahu kau Jan. Kita satu grup dalam satu tim pemuda. Pemuda Kota Palu. Oke, Pemuda Kota Palu. Jadi kau waktu pemilihan, Hmm. kau ini tim atau oposisi? Semi tim, semi oposisi. Bagaimana caranya itu? Begini. Karena orang yang saya mau dukung Hmm. berlawanan dengan atau begini, bukan orang yang diusung partaiku, Iya. begitu. Jadi partaiku usung si A, tapi di otakku ini harus dukung Si si B. B. Oke. Gitu. Jadi saya tetap lakukan ini, kampanyekan bantu yang si B, Hmm. tapi tidak vulgar, pelan-pelan saja seperti itu. Begitu. Semi tim Ya. gara-gara kau mau pilih, jadi semi tim begitu. Ya, karena saya tergabung juga dalam tim sebagian, tapi tidak aktif seaktif Oke, tim aslinya, oke. begitu. Beda kan tim sukses Mas Memati itu, beda tim sukses yang memang batanam, Iya. yang di kepalanya itu terus bangun tidur Pak Hadi, bangun tidur Pak Dorong Hidayat, siapa itu? bangun tidur Siapa siapa itu? email dah? Siapa itu? Timnya siapa ini? Timnya Pak yang kau bilang tadi. Timnya Pak Hidayat. Pak Hadi. Kalau timnya Pak Hadi ya banyak teman-teman kita kan, terutama tim yang paling rapat ya saudara juga yang dekat saya Renol, Iya. itu kan anak punya tuaka juga. Iya. Ya, kalau dari kalangannya kamu ya temannya kita juga kan. Siapa namanya? Siapa namanya? Deaksa. Aksa. Oh itu, Nah. begitu. Sekarang mereka yang Oke, ada sekarang- banyak teman Roy Sumakul siapa banyak lah. Kau semi tim, semi oposisi. Sekarang melihat pemerintahan yang berjalan ini, Jan. Wah sadis pertanyaan Pak. Nah, kan artinya kau ini orang politik. Kita kesampingkan sudah musik. Nah, apa juga itu kita bahas-bahas musik? Kayak Aduh, kebetulan itu. tidak yang ini. Yang tadi saja. Jangan ketawa-ketawa. Nah, bagaimana pandangan tentang pemerintah yang berjalan sudah 2 tahun ini, Jan? Bagus. Secara keseluruhan bagus. Karena begini. Pemerintah berarti wali kota kan, Oke, pemimpinnya kan. pemimpin. Namanya pemimpin tapi kita dukung. Iya. Siapapun itu kan begitu. Oke. Terlepas kemarin kau dukung dia waktu masa kampanye, tapi begitu duduk harus dukung dia. Harus sudah ya. Karena dia sudah wali kota kan begitu, itu wajib. Kalau pemerintah sekarang itu bagus karena sekarang Pak Wali itu lebih fokus ke Adipura. Gitu. Makanya dia sekarang kalau saya dengar-dengar saja ini ya, cuman saya dengar-dengar bahwa dia itu kurang membangun memang karena fokusnya di Adipura. Itu yang dia kejar sekarang, itu yang kejar di tahun 2003 kalau tidak salah Adipura itu. Dan memang saya terlepas politik, terlepas saya siapa itu kalau saya jadi masyarakat biasa memang terasa sekarang Palu bersih kan? Betul, berasa. Dapat rasa sekali. tidak? Berasa ya. Berasa. Di pinggir jalan itu tidak ada Dapat sampah. rasa. Berasa sekali. Berasa. Memang berasa memang. Cuman yang hatinya oposisi akan agak itu terus dia mau dapat juga. Tidak. Ada bahasa begitu saya terima. Banyak kalau saya sering lihat begitu. Bukan soal terima banyak. Itu bukan oposisi, itu musuh. Oh itulah musuh. Itu sebenarnya bukan oposisi, mereka itu tim-tim sukses yang Yang kalah. kalah dan Arif Pino juga. Oh iya. Bawa musuh juga dari pemerintah. Oh iya, Arif. kalah dan belum mampu move on sebenarnya. Iya. Padahal padahal tidak mampu dia move on. Iya. Sebenarnya begini, Bang Mati boleh, bodoh jangan, kan begitu. Kayak begitu. Anu, potong di TikTok nanti. Ulang. Oh mati boleh. Bodoh jangan. Bodoh jangan nih. Dukung dia saat itu. Kan begini. Masuk kalah sudah. Terus sekarang masih mau serang yang menang, manfaatnya apa? Terus dulu kau eranya dia dulu duduk dapat apa sih? Dapat apa dulu kau? Sampai mau mati-mati sampai sekarang. Terus masalah kan Pak Hadi tadi kau bilang, saya ini cuma pengantar saja. Kau bilang dia fokus untuk Adipura. Katanya begitu. Katanya begitu. Dengar-dengar. Nah, yang kau dengar-dengar. Terus masalah pembangunan kurang, yang kau dengar-dengar. Sekarang bagaimana masalah Huntap?
masalah Huntara apa semua ini. Nah, Apakah saya biasa ikuti itu ya. di forum aspirasi apa saya baca-baca. Banyak sih yang serang Pak Wali persoalan Huntap kapan dibangun, kenapa lama sekali. Karena gempa ini dari wali kota lama sampai sekarang belum selesai begitu. Pak Hari janji bulan sekian, tahun sekian. Begitu saya baca-baca tuh. Begitu kenapa belum. Sebenarnya pembangunan itu ada mekanismenya, tidak serta-merta bangun gitu. Karena itu harus cari lahan dulu. Setahu begitu ya. Mungkin tapi datanya tidak tahu saya. Karena itu harus lahan ini kita siapkan dulu. Terus yang bangun itu kalau tidak salah saya kementerian. Dan begitu. Biasa masyarakat awam kurang tahu kalau urusan kementerian itu lama. Iya. Kementerian karena menteri satu Indonesia dia urus. Betul. Gitu. Bicara musibah semua banyak musibah di kota lain. Begitu. Jadi tidak segampang itu. Tapi ada jawaban dari orang. Tapi sih terlalu lama sekali. Gitu. Wali kota salah. Jadi tidak bisa juga sepenuhnya kita salah wali kota karena kalau menurutku kayaknya dia sudah siapkan lahan, sudah ada lahan mungkin dari masyarakat melalui dia, terus ada mungkin bekas-bekas atau apa yang belum selesai. Iya, begini. Dia itu wali kota, sedangkan ketua BEM kampus sibuk. Wali kota. Di Palu ini banyak, ada 40 kelurahan kamu urus. Bukan cuma satu itu, banyak yang dia urus. Bilang fokus Huntap, ya fokus juga tuh. Fokus Adipura, fokus banyak masalah di Palu. Bukan cuma satu itu yang urus Pak Hadi sebenarnya. Itu harus dipahami dulu untuk orang-orang yang protes begitu ya. Iya begitu. Karena bicara korban sama-sama kita kena juga ini. Sama-sama kita rumah rusak begitu. Tapi lebih cepat dibangun lebih bagus. Katanya bulan Juli kemarin. Saya lihat kemarin postingan sempat peresmian begitu ya. Pembangunan. Iya makanya kata itu. Pak Hadi suka tahu juga kan, sudah habis urusanku. Kalau saya baca di situ kan, sudah ada. Tinggal kementerian yang membangun begitu kan. Tapi bukan begini dia bicara tadi waktu di belakang layar lah. Bagaimana saya bicara tadi? Ya, terus terang saja. Oh, bikin festival kita? Kita tunda itu, tapi kita bahas ulang. Jadi itu pesanan dari pesan apa? Iya. Oke, kita tunda dulu itu. Sebentar kita bahas ulang. Kau ini YouTuber, Jan? YouTuber? Ini mau lompat ya? YouTuber kemarin. YouTuber mancing. Iya, hobi kan. Daripada hobi sia-sia mendingan direkam kan. Jadi berhasil. Sekarang punya akun YouTube juga saya itu, Jans Angler kemarin. Jadi lumayan 2000 lebih subscriber. Banyak. Sudah ada AdSense, sudah pendapatannya. Nah, begitu Covid kemarin tahun 2020 turun habis uang ya jual. Jual akun. Kalau disuruh apply saya plus gua ambil akunnya Jan. Iya. Terjadi. Saya jual kemarin akun itu. Sudah jual apply. Iya begitu. Dan juga kontenku ribet. Mahal ya. Makan ongkos, harus pergi mancing baru dapat konten. Beda kayak kau video saya apply. Beda kayak kau begini kan tinggal bicara konten. Begitu. Oke. Kata mau kayaknya dibahas tentang YouTube ini. Kita lanjut saya bahas tentang pemerintah. tahun 2024 kau maju lagi, Jan? Insya Allah, asal kamu dukung saya maju lagi. Ya bisa, saya Palu Barat. Kita orang Palu Barat. Insya Allah maju. Kalau kita orang dukung tenaga, doa, pasti. Ya karena pernah kau WA saya dulu, hubungi saya, katanya kau maju juga. Saya dukung kau di Palu Barat. Pak, buku ya aku tidak uang. Kok ada mungkin uang. Jan, bagaimana persoalan orang mencalonkan itu tidak punya modal? Bisa enggak? Bisa. Dengan caranya. Supaya saya bisa. Terus gimana? Coba, ayo. Siapa tahu termotivasi teman-teman biar tidak ada modalnya mau mencalonkan. Iya, itu maju nyale kan yang pastinya yang paling pertama peluru kan. Oke, uang itu sudah. Sekarang. Bisa kurang uang dipakai, tapi capek. Kau harus dari rumah ke rumah. Assalamualaikum. Contoh ini ya, gimana? Dukung saya. Assalamualaikum, mau beli roti pau. Begitu. Yang begitu. Bisa tidak pakai uang, akal kasih banyak. Bagaimana caranya dapat uang dari orang? Biar uangnya orang yang berputar. Ada yang terapkan sekarang itu? Ada. Seperti saya begitu. Selain kau maksudnya, ada yang terapkan yang begitu kalau kau lihat? Ada karena tak ada, tapi tipe-tipenya banyak. Ada orang memang pakai uangnya investor, pakai uangnya yang mau dukung dia memang kan, pinjamkan dia, begitu nanti duduk tinggal ganti kan begitu. Kalau tidak duduk dia? Ya sudah begitu, uang hangus. Oh sistemnya begitu ya. Biasanya caleg yang tenang black yang sampai gila itu yang gara-gara bawa utang ganti. Oh iya sampai tenai bawa utang akhirnya. Banyak caranya sebenarnya itu bisa dapat uang untuk bisa maju. Untuk bisa terkenal. Kayak kalau sekarang ini podcast ini jalan untuk maju caleg juga kan. Cari suara. Memang banyak, adalah caleg-caleg yang
tidak sedikit tipis pelurunya, tapi memanfaatkan otaknya. Iya. Nah, untuk pas-pas duduk jadi kaya so dia nanti. Itu cari uang itu. Kayak begitu tuh. Jadi ada pernah bahasa saya dengar begini bahasanya. Saya sudah capek begini terus. Iya. Saya mencalonkan cuy. Kayak begitu ya. Dia sejenuh dengan kehidupannya. Akhirnya dia mencalonkan. Jadi Berarti dia, seakan-akan ini maju caleg ini jalan keluar kayak cari kehidupan. ya kayak begitu. Bukan. Saya Sama dengar. mindsetnya itu maju caleg itu saya mau bantu orang itu lebih Ya, capek, itu lebih capek benar. daripada kau Itu sekarang. dia. Jangan berpikir. Itu saya bilang berarti itu pemikiran. Oh saya akan lebih kaya kalau saya keluar dari sini. Kalau Gitu. kamu kaya mau usaha. Berarti anggota DPR berarti yang bisa menyampaikan suaranya ke pemerintah. Memang tujuannya itu kan sebenarnya. Rakyat ini kan tidak bisa langsung ke pemerintah melalui anggota DPR dulu. Sekarang kan kau sempat mencalonkan. Apa yang kau mau suarakan sekarang ini? Saya mau suarakan. Tentang pemerintahan. Masalah ini yang lagi seksi saja. Masalah huntap ini bagaimana? Salah huntap. Hmm. Kalau salah huntap sudah habis saya sih bahas. Sudah pendapatku seperti itu, kok salah huntap tadi. Berarti memang DPR ini adalah sarananya masyarakat untuk menyampaikan ke pemerintah. Iya. Jadi DPR itu hadir itu sebagai itu. Kemarin kau mencalonkan. Ya. Apa yang kau mau teruskan dari keresahannya masyarakat ini sama pemerintah yang sekarang? Seandainya kau di posisi itu sudah. Masalah huntap lah yang lagi seksi sekarang ini. Sananya saya DPR. Ya. Ya cukup dengan Pak Wali, masyarakat Sonagado ini. Ya. Bagaimana mekanisme itu pembangunan huntap tolong dipercepat. Apa sebenarnya masalahnya itu? Walau alam. Tidak kayak yang saya bahas tadi kan. Kan saya sudah bahas. Setahu saya yang siapkan pelahan Pak Wali dari tanah masyarakat atau tanah pemerintah. Selebihnya itu mungkin yang bangun itu dari kementerian seperti itu. Iya, berarti iya maksudnya biasa orang DPR itu lebih kritis begitu deh, carikan apa apalagi dia di posisi yang itu yang kritis. DPR itu yang biasanya yang beda bendera atau dari kayak kan beda bendera. Tapi kalau saya dukung dia mau di apa? Kan begitu kan? Oke. Begitu. Itu biasa yang terjadi di sekarang ini, serang menyerang di medsos, serang menyerang saya lihat di Facebook antara tim dan tim itu begitu. Jadi kalau saya lihat itu orang-orang kayak tim lama atau tim sukses calon yang lain dulu serang Pak Wali sekarang, terus diblok lagi sama tim Pak Wali yang sekarang. Bagaimana pandangan dengan tim yang sekarang dan? Oh itu pandangan tim yang sekarang. Oh pandangan gini. Ya, kau. Iya, jadi persoalan tim sekarang itu karena di tim Pak Wali sekarang itu kan teman-teman juga saya bilang tadi itu ada Tuakan, ada Roy Sumakul, ada banyak teman-teman sebanyak sekali, ada ponakanku sendiri ada juga. Ada teman akrabnya kalian, Deaksa Dede seperti itu. Jadi kalau saya itu pandangan kedua orang itu sejauh ini bagus-bagus, aman-aman dorang saya lihat. Bagus, cuman itu bukan tidak salah dorang. Terus cuman diingatkan. Ingatkannya begini. Banyak pemimpin yang jatuh, yang tumbang, yang rubuh itu bukan dari si sosok yang pemimpin bosnya, bukan. Banyak ada beberapa kalah gara-gara tim. Begitu gara-gara tim. Oh contohnya seperti itu. Jadi yang kemarin kita cari mau ketemu, contohnya Pak Wali gampang. Nah, sekarang agak ribet. Harus ke tim juga banyak muter-muter, begitu ya. Semua serba susah gitu. Tidak, waktu ketemu Pak Wali gampang dulu waktu belum jadi wali kota. Iya seperti itu. Makanya itu. Ini jadi harus tim lebih hati-hati. Justru begini. Si tim ini harus lebih merakyat lagi daripada wali kotanya, begitu ya. Harusnya begitu. Jangan begitu menang bos langsung jadi bos. Jadi dadanya gorila itu. Jadi kenapa? Jadi susah ini. Begitu. Yang kemarin ente contoh ente tim sukses anak hubungi Tabaro, kenapa pas dulu ente bos Tabaro lama 2 hari ente balas. Gimana ente ini? Begitu. Luka di situ. Jadi orang nanti luka di situ itu. Bahaya. Padahal padahal dia tidak luka dengan wali kotanya. Iya. Aman-aman. Cuma antara ente dulu dia dukung, saya dukung dia gara ente. Gara kau saya dukung dia. Gitu. Dulu apa cepat, giliran sekarang Tabaro bagaimana ini? Lama sudah. Susah ribet. Bagaimana begitu ya? Jangan, justru harus lebih cepat respon dulu daripada sekarang. Biar dia menang terus. Iya. Itu satu itu pesan hubungan seperti itu. Banyak lagi bos-bos hancur gara tim seperti
terlalu menggerogoti ke dinas-dinas. Mohon maaf, tanda kutip proyek-proyek atau apa, proyek pekerjaan, kegiatan bukan proyek kegiatan seperti itu. Jadi biasa ada tim terlalu dia atur dinas. Begitu. Jadi Ini yang sudah lalu, bukan yang sekarang ini. tidak, ke semua ini, satu Indonesia. Berarti pemerintahan yang berjalan di Kota Palu sekarang begitu juga? Walau-walau, tidak tahu. Pokoknya satu Indonesia ini. Jadi kayak tim sudah yang atur di dinas itu semua kegiatannya begitu. Karena biar bagaimana, bos-bos dinas itu takut juga dengan dia, segan lah gitu, karena dia orangnya bos kayak begitu. Jadi jangan sampai arogan begitu. Begitu saya yang berkuasa yang begitu. Padahal kita sama tim juga. Karena begini, ini harus diingat karena bosnya kita tuh punya waktu. Iya, 5 tahun. Iya, 10 tahun paling lama. Oke, paling lama 10 tahun. Iya, bahaya kalau kita terlalu berlebihan. Jadi biasa saja. Justru harus lebih merakyat lagi daripada sebelumnya. Begitu. Jangan ya susah. Kenapa serba susah ini? Begitu ya. Apalagi masih mau maju. Betul. Memang ini saran untuk tim ya. Untuk semua tim yang ada di Indonesia. Karena pengalaman ada juga yang begitu ya. Oh banyak, karena saya kenal mau tim lama, mau tim sebelumnya lagi, mau tim sekarang saya kenal banyak. Satu karakternya, makanya saya bahas ini. Begitu, makanya saya kasih tahu. Jangan sampai kalah ente punya bos, gara-gara ente. Jangan, banyak begitu. Tapi beberapa pemilihan sebelumnya, saya tidak bicara sekarang. Beberapa pemilihan sebelumnya, misalnya saya dukung kau ini Jan, kau mencalonkan, tiba-tiba ente lupa soalnya. Biasa itu. Bagaimana itu menyikapi yang begitu itu ya? Sabar saja apa? Saya menyikapi sebagai siapa ini? Sebagai tim, misalnya saya kau dukung. Saya mencalonkan DPR. Kau mati-matian ente ini. Ente berbuat apa semua. Pas duduk anak sudah ada hubungi kau. Misalnya. Ada banyak begitu. Banyak begitu. Justru sudah saya orang yang paling berbahaya sudah buat kau. Itulah sebenarnya. Begitu. Jangan lupakan timnya. Itu yang paling parah di berbalik arah itu. Orang yang luka sekali itu kan. Makanya begini. Buat yang bukan politisi, yang memang bukan politisi murni, yang cuma mendukung, jangan pakai hati di politik. Jangan mati di situ ya. Karena politik ini tiada yang pas, tiada yang benar, tiada yang satu, abu-abu. Susah ditebak ya. Kadang di sini, ini kadang kita hari ini ribut, besok kita baku baik ulang. Sekarang kita dua podcastan kita cerita, besok kita jadi rival, habis kita baku baik ulang, tidak bisa dipakai. Jadi tidak bisa dia konkret saat itu terus, tidak bisa. Jangan pakai hati. Kenapa kau mau terjun di dunia politik, Jan? Sekejam itu politik kan? Iya. Kenapa kau mau terjun di dunia yang seperti itu? Saya suka masuk ke tempat-tempat yang kejam. Karena saya kejam juga sedikit. Seperti begini kan, Kejam sekali dunia politik dari bahasa, jadi saya takut. Saya itu kemarin kau bilang, saya ada berpikir begitu saja. Kayak saya maju, tapi siapa juga anak, saya tidak berpikir seperti itu. Karena saya di otakku, saya mencalonkan DPR. Kalau saya bisa maju, saya mau kaya. Gitu. Capek saya miskin. Padahal tidak kayak amat tuh di situ. Iya. Tapi bisa berisiko masuk penjara lebih besar. Nah, itu kaya kau itu. Nah, bisa kaya berisiko kan? Iya, itulah. Astaga. 2024 masih bertahan di bendera yang sama. Deng. Pindah, insya Allah pindah. Pindah partai. Saya lanjut ini, tiap apa ini? Pindah partai. Kenapa? Melihat peluang kan. Kenapa kemarin kan? Tidak ada peluang. Kemarin sudah bagus. Di partai juga sudah bagus. Karena kita lihat peluang kira-kira di partai ini saya bisa duduk tidak ya? Di partai ini seberapa banyak kira-kira kemungkinan 1% suara saya dapat, terus ini partai bisa dapat kursi, terus lawan di dalam siapa, kira-kira bisa kita kalahkan atau tidak. Begitu, kita harus cari aman. Di mana Dapil kemarin Palu Selatan Tatang itu. Berarti Palu Selatan. Partai yang kau pindahkan itu terlalu kencang lawanmu berarti begitu. Pemikiran. Justru kalau menurut orang lebih berbahaya lagi. Jadi saya istilahnya kalau bola dari Sevilla ya,
ke Barcelona, begitu ya. Oke, begitu. Lebih keras lagi sama masuk. Tapi masih satu liga, iya, masih satu liga itu. Iya, jadi masuk di partai penguasa di Kota Palu. Tiap apa dibilang? Jangan dulu. Nanti saja. Oke Jan, apa namanya? Kemarin kau urutan keberapa? Kemarin saya itu ketiga, Kau nomor urut nomor 2 nomor 2 peringkat ketiga. dengan ketiga. Nomor 1 kemarin Ratna Maesari aja Ratna. nih. Yang kedua saudara Om. Oh, Om sendiri. Pak Andi Pela. Itu yang duduk. Tidak. Oh, satu kursi Sirat. saja ya. Satu Siratnya yang duduk. Oke. Iya. Pak Andi Pela itu hebat. Kurang pakai kayak tadi tuh, kurang dia pakai peluru. Tapi bisa dapat suara fantastis 1.400. Iya, kau nomor 3 berapa suaramu kemarin? 800-an. Harusnya sudah bisa kalau kau di partai agak kecil sedikit sebenarnya. Iya. Iya. Tapi bahayanya masih di partai yang terlalu kecil. Bisa-bisa dia tidak dapat kursi juga. Oh iya betul. Jadi harus pandai-pandai memilih, jangan kekecilan, jangan juga kebesaran. Ada lalu saya lupa siapa. Suaranya itu 600-an saja tapi dia duduk. Iya, berarti dia kena bagusnya di partai itu yang pas begitu. Seperti di Hanura kemarin kan suaranya yang dulu kan cuma 600-an, 500-an. Kayak begitu tuh, tapi 500-an. suara yang di bawahnya ada 400. Iya, begitu. Oh itu tadi Jan. Saya mewakili teman-teman yang tidak paham masalah partai ini ya. Saya pernah nonton Mata Najwa. Oh iya keras. Tuh. Dia bilang begini, DPR ini sebenarnya bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Apa dia bilang? tapi Dewan Perwakilan Partai. Apa sebenarnya fungsinya partai ini? Karena begini, orang duduk di DPR, katanya mau mewakili aspirasi rakyat. Padahal ketika aspirasi rakyat disampaikan melalui reses, ada yang Serap aspirasi. partai tidak bolehkan begitu. Di mana? Maksudnya kayak begitu ya, maksudnya begini. Ada pernah bahasa begini, kita tidak bisa berbuat semena-mena juga. Kita di bawah naungannya partai begitu ya. Kalau persoalan masyarakat harusnya yang partai. Bukan, maksudnya dia reses. Contoh lah, saya mau bantu Aples, dia buat podcast, toh? Atau saya bantu, misalnya kau duduk, kau bantu saya, mau kasih besar podcastku ini. Di partai bilang, akhirnya pas kau kumpul rapatkan di partai, partai mau tidak suka, Bapak bantu itu yang lain saja. Pasti ada seperti begitu kan? Ada. Terus bagaimana sebenarnya ini DPR dan? Kembali si anggota DPR-nya itu, karena kalau urusan reses, Kalau melawan dia di PAW sama partai. tidak ini urusan PAW ini tidak sesimpel itu juga. Di PAW ini memang kecuali kesalahannya memang benar-benar melawan partai. Memang partai berhak PAW dia. Ya, dia mau lawan partai. Kalau kayak gini mau bantu masyarakat, bagaimana cara mau di PAW? Misalnya partai bilang jangan dulu itu, yang lain diprioritaskan. Karena kau dekat dengan saya, Jan. Tidak, itu harus kau usahakan dulu itu kayak begitu. Akhirnya partai tidak usah. Itu kan kau melawan namanya. Melawan itu, tapi yang saya lawankan ini benar juga masalahnya. Dan itu kayak begitu tidak bisa di PAW, tidak bisa. Tidak bisa yang begitu ya. Tidak bisa masalah seperti itu. Memang masalahnya kayak kriminal memang, korupsi kah atau apa memang, atau ada persoalan yang melawan partai sekali dia memang baru bisa PAW. Tapi kalau yang persoalan masyarakat bagaimana mau di PAW? Tidak bisa. Apa kita? Iya, berarti tidak pure juga maunya partai yang diikut ya. Iya, Karena saya pernah ada baca cerita dengan anggota DPR, bahasanya begitu. Kita ini tidak bisa juga semena-mena. Ada partai yang ngatur memang. Ada partai yang ngatur. Tujuannya partai ini sebagai apa dah? Tujuannya masyarakat ini sebagai apa? Masyarakat yang dibantu. Partai itu wadahnya. Wadah untuk kau bisa maju supaya bisa membantu masyarakat. Jadi begini maksud saya bertanya ini, pasti ada orang awam yang belum paham ini, Jan. Ada orang awam yang belum paham. Pasti mereka berpikir untuk apa? Harus masuk partai untuk mencalonkan anggota DPR. Itu yang kau jelaskan saya dulu. Kenapa saya tidak bisa mencalonkan DPR tanpa masuk partai? Bisa enggak? Bisa. Oh, bisa? DPD. Oh iya. Bisa. Tapi banyak sekali suara yang dicari. 1,5. Iya, tidak bisa kota begitu. Sudah tidak bisa begitu diatur pemerintah. Bisa, sudah pengaturan. Pengaturan undang-undang seperti itu. Masalah undang-undang ini yang Iya. intinya memang harus lewat parlemen. Iyalah. Tidak bisa dilangkai ini peraturan yang ada sudah ya. Kalau kamu mau tengok partai bisa, ada DPD. DPD. Betul. Mantap. Non partai itu. Jadi kau diatur partai, tidak ada urusan dengan partai. Enak sekali situ itu kalau mau aman. Tapi kursinya di Sulteng cuma 6 juga. Enak. Resiko maju. Mau lawan 40 orang di RI sana. Mantap kalau di Senayan. Katanya berpikir begitu.
Nanti dilihat. Siapa tahu. 2024. Oh sih. Kalau 2024 tetap maju kota insya Allah. Terakhir Jan, harapanmu untuk Kota Palu ke depan ini apa? Harapanku untuk Kota Palu yang pastinya untuk waktu sekarang. Untuk Kota Palu yang sekarang ke depan dan akan datang. Oh, kalau yang untuk yang sekarang saya udah bahas dulu. Kalau sekarang semoga bisa terwujud Adipuranya tahun 2023 atau tahun 2024. Itu dulu yang paling pertama. Yang kedua, semoga orang Kota Palu ini semakin berakhlak, makin banyak belajar agama. Karena cuman itu pondasinya kita supaya bisa bagus. Benar itu. Seperti itu. Kalau yang lain, kalau bahas politik terus kita tidak ada, saya mati. Karena tidak ada ini bahas rapat partai, bahas kemaslahatan umat, tidak ada urusan bahas di partai itu gimana cara menang partai, gimana cara menang partai, gimana cara kita bisa juara, gimana cara kita bisa menang, tidak pernah dibahas itu. Bagaimana caranya umat ini bagus, bagaimana caranya tidak ada, tidak pernah itu. Potongan hidup kalau ada. Itu. Jadi makanya kamu orang kalau ini pesan buat kamu teman-teman yang punya basic yang kuat agama kalau bisa ikut. Karena kalau kamu tidak ikut, yang ikut orang bodoh-bodoh agama semua masuk penjahat nanti yang masuk. Iya, jadi hancur negara lah. Iya kalau semua yang ikut. Orang yang paham agama, orang baik ini mau ikut, semua cuma diam. Sudah biar saja ini. Apatis, terserah ya, kita di rumah saja. Ikut penjahat semua itu. Makanya ikut. Diperintah penjahat so kau. Akhirnya kan? Banyak penjahat yang ngatur undang-undang. Makanya saya mati kan. Subhat dia. Hah? Subhat. Ya, semi subhat, semi tidak juga. Iya kan betul. Itu harapanku. Kalau semua orang apatis. Sekarang di luar basic agama kan musisi banyak juga apatis. Kita di luar kesampingkan orang yang agama. Musisi juga banyak apatis. Tapi ya. Aci tidak. Iya sih, memang harus siapa yang baik ya dia harus terjun di seperti begitu. Harus terjun, ambil porsi. Iya. Kalau kau ambil porsi, orangnya porsinya. Hancur kita. Iya. Baru kita wajib mendukung dia kalau dia sudah duduk. Makanya kau maju juga. Kalau ada uang 30 juta kamu dari saya, kalau 30 di sana 30 di sini maju kita, ketemu kita di kantor DPR nanti. Kalau 30 juta kau pakai maju itu sudah, kau tenang memblek depan situ. Kurang itu. Apa ini? 30 juta kau pakai maju. Kalau kita kasih besar podcastku saja. 30 juta pakai maju. 30 juta. Astagfirullahaladzim. Kau tambah 1-0 yang duduk kau. Kau habis berapa loh, Jan? Oh. Tidak banyak kalau saya. Nominalnya. Pribadi ya di luar investor. Iya 50-an, 50-an saja. Kau dapat 80 suara, 800 suara. Karena ada Boyoge yang dukung saya tanpa uang. Iya, saya di sini. Kalau saya di sini, ada Wim, ada banyak orang gitu, kamu baru. Tidak banyak, tidak kecil saja kemarin. 40 ya? Iya. Itu kan modal ini. Itu kan ini pertanyaan, uangnya pakai apa? Pakai mencalonkan kan? Tidak. Bukan, orang bertanya, uang 40 kok pakai apa aja nih? Berarti pakai poster baliho kan? Iya, baca teks jangan baliho. Bisa bayar suara bukan. Oh, iyalah, TBT cukup lah kalau bayar suara. Baru baliho, boleh kayu. Tim sukses jalan kan butuh bensin, apa setiap kali setahun kan begitu. Itu kecil. Sedikit sekali memang. Bukan kita pakai uang mau bayar mau bayar suara. Itu tidak boleh. Itu atribut apa semua. Jadi jangan heran kalau kita tidak maju, kita hancur karena selalunya begitu. Tapi tadi caleg bayar, masyarakat suka-suka dibayar. Kalau tambah 30, tambah nolnya tadi bisa duduk kau. Apa itu? Kalau bilang kan 30 juta, kalau tambah nolnya 1 bisa duduk kau. Iya, udah mobil, beli mobil kau. Pembenaran. Iya kan? Kan sedang duduk. Oh iya. Duduk beli mobil, dia 300 juta. Iya. Bukan kalau 300 kau pakai maju, berarti kau bayar suara itu kemungkinan itu. Iya, ada yang mau bayar suara di sana di Timur Leste. Kenapa jauh banyak di sini banyak, bukan begini. Menang. Jadi setengah mati kesan dihindari seperti itu. Makanya jangan berharap kau kita ini mau maju seperti Amerika, dia mungkin atau seperti orang apatis begitu. Saya kalau apatis di luar orang agama ya. Saya kalau ada yang mau bayar 300 juta, satu sudi, ada yang begitu. Jadi begitu duduk, dia ini kurang aja, so namang, so sombong, so tidak datang. Ada ini tiada dia bantu kita, iya wajar. Wajar beli suara. Dia bayar lalu kau. Begitu. Makanya susah. Kita masih susah karena si calegnya suka-suka si uang, masyarakatnya suka juga ambil uang. Tapi tidak semua Iya. Ada yang memang tidak, karena pemilih terbagi-bagi, ada yang pragmatis, ada yang pragmatis. Oke. Mantap sekali. Apa yang kamu tanya?
salah satu trik itu, kau mau buat festival lagi, buat event ke apa? Ada rencana kah? Mau buat apa ini? Buat untuk pekerjaan atau buat entah apapun? Kau mau buat membantu. itu untuk apapun? Ada buat Agustusan saya buat di Bayoge kok itu. Apa itu? Acara Agustusan. Memeriahkan, dibikin karena kayak begitu terus saya mau bikin. Tapi kalau masyarakat mau dibikinkan, ya kita bikinkan kan begitu. Lu 17 Agustus ini. Bikinkan orang begitu. Tapi kalau untuk mau bikin seperti dulu masih di organisasi tidak bikin supaya membesarkan nama organisasi, supaya besar nama sudah juga. Pakai uang pribadi bodo amat. Cara seperti itu. Sekarang mau bikin cuma dua, pekerjaan atau membantu orang. Ya bisnis atau membantu orang. Iya, membantunya bukan membantu kayak tadi kayak dulu, membantu masyarakat apa yang dong suka begitu. Kalau dulu kan lebih ke organisasi kan. Oke, terima kasih sekali nih Jan. Sudah mau luangkan waktu 2:30 ini. Serius. Belian jam dia. Serius. Terima kasih juga Second House, Galaxy Coffee, UD Resota Jaya. Cuman tiada iPad, masih sama orangnya, jadi tidak dikasih tampil semua orang di sini. UD Resota Jaya, Galaxy Coffee, Second House. Kemudian ada Sunrise Store punyanya Adin, Cakar-cakar Thrift. Kemudian Pak Jeko juga ikut support. Pak Jeko sponsor juga, support. Kalau sponsor dia dia support lah ini gitu. Mantap. Kemudian apa lagi ya? RD Bumi Sejahtera. Sunrise ya, pokoknya itu. Terima kasih juga teman-teman sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.